Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung Keluarga Berkualitas atau yang dikenal dengan Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan kampung KB. Beberapa di antaranya berada di wilayah Kota Bekasi. Mari kita bersama bergotong royong untuk membentuk kelompok bina keluarga dalam mewujudkan Kampung KB, senjata pamungkas baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang terlihat oleh pandangan pemerintah. Kampung KB sendiri merupakan satuan wilayah sindikat RW, dusun, atau setara yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan antara program KKBPK yang dilakukan secara sistematik dan sistematis. Kampung KB kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga yang disingkat KKBPK. Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Mari kita bersama bergotong royong untuk membentuk kelompok bina keluarga. Kota Bekasi sendiri memiliki kampung KB yang tersebar di setiap kecamatan. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip program KKBPK, mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, dengan melaksanakan 8 fungsi keluarga. Di antaranya adalah fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, Kampung keluarga berencana, rencanakan kehidupan yang sejahtera. Mari kita hidupkan KB kependudukan, kita fungsi perlindungan, wahai ibu bapak dan andai tolong, mari kita bersama bergotong fungsi reproduksi, untuk membentuk kelompok bina keluarga dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga. fungsi pendidikan, Membangun sumber daya manusia. Semua program KB kita laksanakan bersama. fungsi ekonomi, KB semakin jaya. dan fungsi lingkungan. Sukseskan pembangunan kampung keluarga berencana, rencanakan kehidupan yang sejahtera. Mari kita hidupkan KB kependudukan, kita rebut kesejahteraan. Wahai ibu bapak dan andai tolong, mari kita bersama bergotong royong. Kedelapan fungsi tersebut saling memiliki keterikatan serta dampak yang sangat terasa dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Kampung KB. Seperti halnya di Kampung KB Mandiri ini, terletak di wilayah Kecamatan Bekasi Timur, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi. Warga Kampung KB Mandiri hidup rukun di tengah minoritas warga turunan etnik Tionghoa yang sudah lama tinggal di wilayah Bekasi Jaya dan telah menjadi bagian dari warga Kampung KB Mandiri. Kampung
KB Mandiri juga memiliki historical tersendiri, di mana setiap kepala keluarga diwajibkan menabung uang koin setiap harinya untuk dapat membeli 1 unit ambulans. Warga Kampung KB Mandiri berkeinginan kuat untuk dapat memiliki fasilitas kesehatan sendiri loh, berupa ambulans yang sampai sekarang memberikan manfaat yang luar biasa untuk warga sekitar. Ini pun menjadi salah satu contoh bagaimana warga mencintai dengan kasih yang menimbulkan sikap saling melindungi sesama warga di wilayah Kampung KB Mandiri. Bentuk cinta kasih yang lainnya juga bisa kita temui di wilayah Kampung KB Kenanga, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Margamulya, Kota Bekasi. Setiap warga dengan sukarela menyumbangkan bajunya yang masih layak pakai, untuk kemudian dikumpulkan lalu dijual kembali dengan harga yang relatif murah. Ayo Bu, cepetan, Saya Yani Kartika sebagai pembina Kampung KB Kenanga RW 07 Kelurahan Margamulya didampingi oleh Ibu Emi Suhaimi sebagai seksi cinta kasih yang sedang melaksanakan bazar baju layak pakai. Harga baju ini bervariasi antara 10.000, 5.000 dan ada harga 2.000 seperti ini. Uang yang sudah terkumpul dari penjualan tadi nantinya akan kembali disumbangkan kepada warga yang membutuhkan. Kampung KB juga mengajak masyarakat untuk aktif bergerak dalam ekonomi produktif, mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga, mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dengan program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau yang biasa dikenal dengan nama UPPKS, yang merupakan bentuk implementasi nyata dalam menjalankan fungsi ekonomi. UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera. Oh iya, tunggu sebentar ya. Anggota dari kelompok UPPKS adalah pasangan usia subur, baik yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB, dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan ekonomi keluarga. Mau tahu ada produk apa aja sih di Kampung KB Kota Bekasi? Yuk simak videonya. Dunia tak selebar daun kelor. Anda pasti tidak asing lagi ya dengan pepatah ini. Si kecil segudang manfaat. Yap, namanya mungkin sering Anda dengar dan sering Anda jumpai, tapi tidak menyadari bahwa tanaman itu adalah daun kelor. Kelor yang biasanya tumbuh liar di perkarangan rumah, ternyata dikenal sebagai pohon ajaib dan superfood loh. Karena manfaatnya yang banyak dan beragam bagi kehidupan manusia. Salah satunya mengusir makhluk halus. Gak cuma itu loh, daun kelor juga memiliki segudang manfaat bagi kesehatan maupun kecantikan. Daun kelor atau Moringa oleifera ini emang lagi marak banget loh dikembangkan untuk berbagai macam olahan makanan. Selain manfaatnya, cita rasanya yang lezat dan segar digemari banyak orang. Seperti bubur kelor buatan Ibu Dwi ini. Sekilas, bubur ini tampak seperti bubur biasa. Namun yang menjadi ciri khasnya, bubur ini berwarna khas daun kelor, yakni warna hijau. Rasanya yang unik, bikin setiap pasang mata yang ngeliat langsung ngiler ya. Bubur kelor ini terinspirasi lantaran melihat besarnya manfaat dari tanaman berjenis sayur tersebut. Yap, kelor memiliki kandungan gizi sangat tinggi, seperti kandungan vitamin C yang 7 kali lebih tinggi dari jeruk, dan kandungan kalsium yang 4 kali lebih tinggi dari susu. Wow! Saya Ibu Dwi Fitriani, saya dari Kampung KB Melati yang wilayahnya terletak di wilayah Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Kampung KB Melati sudah terbentuk UPPKA, sudah lama kurang lebihnya dari beberapa tahun yang lalu. Dan saya mempunyai produk yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun yang sudah dikelola oleh UPPKA. Saya sebagai seksi ekonomi berusaha semaksimal mungkin untuk memasarkan di wilayah.
Di antara lain adalah minuman herbal seperti jamu. Ini adalah jamu kunyit asam ya. Terus ini ada jahe merah. Selanjutnya ada yang namanya beras kencur. Ini sudah berjalan 2 tahun di lingkungan kami. Selanjutnya dalam beberapa bulan kami berusaha mencoba produk baru lagi dengan bubur sumsum daun kelor. Semoga dengan produk kami yang kami sudah berjalan ini semoga diterima di masyarakat dan bisa berjalan dengan baik. Keberadaan jahe di Indonesia tentu sudah tidak asing lagi ya. Namun, tahukah kamu bahwa selain jahe putih, ada juga jahe merah yang manfaatnya cukup banyak bagi tubuh. Jahe merah seringkali dikonsumsi dengan cara diolah menjadi minuman hangat untuk menjaga daya tahan tubuh hingga mengatasi nyeri sendi. Tak hanya itu, jahe merah juga dapat meredakan sakit tenggorokan dan gejala batuk, mengatasi asam urat, mengurangi kadar kolesterol, menjaga kesehatan lambung dan pencernaan, serta masih banyak lagi manfaat lainnya. Tak hanya dijadikan sebagai minuman hangat, manfaat jahe merah juga dapat diperoleh dengan berbagai cara pengolahan loh. Mulai dari ditambahkan ke dalam makanan, dijadikan ginger shoot, hingga digunakan sebagai minyak esensial. Pandemi COVID-19 juga membuat banyak minuman rempah seperti jahe semakin banyak dikonsumsi. Dengan berbagai manfaat bagi kesehatan, jahe merah jika dikonsumsi rutin dapat memberikan kesehatan yang tak ternilai harganya. Jadi tidak ada salahnya ya menjadikan jahe merah sebagai daftar rempah untuk dikonsumsi sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawi Hermawan dari Kampung KB Rangga Muda yang beralamat di RT 03 RW 13 Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatinangor, Kota Bekasi. Keterlibatan saya di dalam Kampung KB ini, saya sebagai seksi ekonomi. Nah, salah satu produk yang kita unggulkan di Kampung KB Rangga Muda ini adalah jahe. Nah, terbentuknya jahe ini itu berawal dari negara kita yang sedang terkena COVID, di mana perekonomian kita sangat-sangat menurun sekali. Makanya tercetuslah pemikiran saya dan teman-teman yang lain untuk membuat jahe supaya meningkatkan daripada sistem imunitas tubuhnya. Nah, jadi untuk proses pembuatan jahe ini ya kita lakukan sangat sederhana sekali ya, karena kita namanya sifatnya home industry. Jadi yang kita gunakan, alat yang kita gunakan juga ya sangat sederhana sekali. Ya, jadi misalnya kita gunakan kalau bahasa kita tuh wajan, kenceng gitu ya kalau di kita, dan pokoknya alat-alat yang berada di ya rumah tangga istilahnya. Nah, ini dari proses pembuatan ini ya kita tentunya ya karena kita ini sifatnya minuman atau nah kita bersihkan dulu jahenya, terus kita iris, setelah itu kita haluskan jahenya, setelah itu kita peras ya, setelah peras lalu kita masukkan ke dalam wajan tersebut ya supaya nanti lama-lama mengkristal, karena nanti kan kita tambahkan dengan semacam kita gunakan juga gula putih, gula aren, juga sereh ya sampai kita kristal dan akhirnya kita packing. Nah, untuk pemasarannya selama ini kita masih sistemnya kita masih teman-teman, tetangga atau melalui grup-grup WhatsApp gitu ya. Jadi kita masih sederhana sekali ya, kita hanya dari mulut ke mulut untuk sistem pemasarannya. Ya, harapan saya atau pesan dengan teman-teman yang lain, jadi kondisi apapun kita ya, saya bilang tadi ini berawal dari COVID tadi, kalau kita punya niat dan jalan, mudah-mudahan ada jalan keluar untuk bagaimana kita mengatasi kesulitan ekonomi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mungkin mengajak teman-teman terus berkreatif segala macamnya, dan saya juga mungkin bisa berpesan kepada pemerintah, ya marilah kita gunakan produk-produk lokal kita, UMKM kita, supaya bagaimana perekonomian kita bisa berputar. Padatnya aktivitas seringkali membuat orang stres dan mengalami insomnia. Kamu termasuk.
Kalau iya, sepertinya kamu perlu menghirup aroma yang dihasilkan dari lilin aromaterapi. Yap, uniknya lilin aromaterapi ini terbuat dari limbah. Minyak jelantah dan krayon bekas seringkali berakhir di dapur. Tapi pernahkah terbayang jika bahan bekas tersebut bisa disulap menjadi lilin yang cantik dan bernilai ekonomis? Seperti lilin satu ini, selain mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan, lilin aromaterapi ini diakui memiliki banyak manfaat, seperti mengobati insomnia, menghilangkan stres, dan menenangkan pikiran. Banyaknya limbah rumah tangga atau barang yang tidak terpakai lagi yang lama-lama membusuk dan berakhir di tempat sampah selama ini dianggap sebelah mata oleh banyak orang. Namun, Ibu Puji Rahayu asal Kota Bekasi melakukan inovasi agar limbah tersebut menjadi pundi-pundi rupiah dengan menyulapnya menjadi lilin aromaterapi. Saya dengan Ibu Puji Rahayu dari Kampung KB Pelopor RW 05 Jati Keramat Jati Asih. Di sini kami bekerja sama dengan YouCare Indonesia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk kelestarian lingkungan kita. Di sini kami melihat bahwa minyak jelantah yang dikelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Contohnya seperti lilin aromaterapi. Masyarakat menyukai lilin aromaterapi buatan Ibu Puji karena wanginya yang khas dan harganya yang terjangkau. Kami memulai pembuatan produk lilin aromaterapi ini sejak 2 tahun yang lalu dengan bahan-bahan yang sangat mudah didapat, diantaranya adalah minyak jelantah, kemudian steri, kemudian krayon yang sudah tidak terpakai, ataupun lipstick, ataupun eyeshadow yang sudah tidak terpakai, itu bisa digunakan untuk menggunakan bahan-bahan lilin aromaterapi ini. Kemudian untuk menambah pewangi kita bisa gunakan pewangi lemon, minyak kayu putih, ataupun serai. Ya. Kemudian tidak lupa sumbu katun dan juga lilin, wadah untuk lilin itu sendiri. Memiliki ragam varian, harga yang dibanderol pun cukup terjangkau. Lilin aromaterapi berbahan dasar limbah ini bisa Anda dapatkan melalui e-commerce dan lembaga swadaya masyarakat YouCare. Cemilan imut, bertekstur lembut, rasanya manis banget. Jagoannya Abang Empok Betawi nih, namanya kue geplak. Ngape? Bingung? Ngape disebut kue geplak ya? Nah, sini Ani jelasin. Jadi, adonan tepung beras sangrai, kelapa sangrai, dan air gula perlahan diaduk dengan keadaan masih panas. Habis itu dicetak tuh sambil dipukul-pukul sedikit. Nah, itu dia nih. Di Betawi nggak ngenalin tuh namanya dipukul ya, tapi digeplak. Makanya disebutnya kue geplak. Ini cemilan biasanya ya jadi oleh-oleh penghantar nikahan. Tapi mantep juga nih buat dikonsumsi hari-hari biasa. Apalagi bareng keluarga atau teman-teman kalau lagi ngumpul ya. Biar obrolannya tambah manis gitu ya, semanis kue geplak dah tuh. Doang kok yang kasar digeplak-geplak ya kan, tapi teksturnya lembut, legit di lidah, jadi bikin ngiler nagih nih Bang Po. Penasaran gak? Yuk cus mampir cobain kue geplak khas Betawi. Ada ikan asin nih Bu. Berapa nih Bu? 30.000 Bu. Siapa yang tak kenal dengan santapan yang satu ini? Iya, ikan asin mas. Lezat, gurih, dan murah tentunya.
Meski terkadang dianggap makanan kurang elit, makanan ini masih menjadi favorit sebagian masyarakat Indonesia. Makanan ini sangat cocok bisa disantap saat makan siang, apalagi dengan nasi yang masih panas. Kecil-kecil cabai rawit ya. Yap, meskipun tampilan yang tampak sederhana, namun memiliki segudang nutrisi yang dapat menyehatkan tubuh. Kandungan nutrisi yang tinggi serta kaya akan gizi yang membuat ikan asin mas ini menjadi salah satu favorit banyak orang. Pembuatannya cukup simpel. Namun, siapa sangka ikan asin mas ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ikan mas segar yang baru ditangkap ini langsung masuk proses pembersihan. Setelah semua ikan mas bersih, lalu ditambahi garam untuk kemudian masuk proses penyerapan garam yang baru saja ditaburi. Nah, mulai dari sini nih prosesnya memakan waktu yang tidak sedikit. Ikan didiamkan selama semalaman. Setelah itu, ikan mas masuk ke tahap penjemuran hingga 5 hari. Jika cuaca cukup terik, gimana? Makin penasaran kan dengan rasanya? Yuk langsung aja kita cobain ikan mas asin. Lembut, manis, lezat, dan menyehatkan. Dessert ini sangat digemari oleh seluruh kalangan masyarakat loh. Apa ya kira-kira? Yap, puding daun kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Ferianti dari UPPKA Kampung KB Kenanga, Kelurahan Marga Mulia. Produk unggulan dari UPPKA kami yaitu puding kelor. Bahan-bahan untuk membuat puding cukup sederhana, mudah ditemui di sekitar kita. Yang pertama jelas daun kelor, gula, kental manis, daun pandan, dan air. Adapun cara membuatnya, yang pertama yaitu rebus daun kelor sampai matang. Yang kedua, blender daun kelor tersebut dengan air secukupnya. Setelah di blender, daun kelor tersebut dituangkan ke dalam panci. Tambahkan air sampai takaran yang betul. Selanjutnya masukkan gula, kental manis, dan daun pandan. Kemudian aduk-aduk sampai matang. Dessert ini sangat cocok disantap bersama keluarga, teman, pacar, serta kerabat terdekat kalian loh. Daun kelor memiliki kandungan antioksidan, beta-karoten, serta nutrisi tinggi yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit serta mata. Jadi tunggu apa lagi? Yuk cobain puding daun kelor. Terima kasih sudah order.